Indonesia, salam Ethno Wellness Indonesia dengan saya Magdalena Hutagalung. Masyarakat Indonesia seperti kita ketahui bahwa tradisi pengobatan dengan ramuan-ramuan tradisional, yaitu salah satu rempah-rempah, merupakan Ethno Wellness. Dan seperti kita ketahui bahwa Ethno Wellness Indonesia ini adalah warisan turun-temurun dari nenek moyang kita dari zaman dahulu kala sampai dengan sekarang. Bahkan Kementerian Pariwisata yang dibantu oleh Indonesia Wellness Master Association menetapkan 15 Ethno Wellness Indonesia yang dianggap sudah siap bersaing dengan perawatan kecantikan atau pengobatan di seluruh penjuru dunia. Bahkan Ethno Wellness Indonesia dianggap bisa menjadi kunci bagi Indonesia untuk menjadi health tourism Indonesia di masa pandemi. Hari ini channel YouTube Ethno Wellness Indonesia mengundang salah satu expert yang ahli di bidang Ethno Wellness Indonesia, yaitu Bapak Jajang Gunawijaya. Halo Pak, apa kabar? Kabar baik, Mbak Magda. Oke, di kepala saya banyak pertanyaan Pak. Iya. Tetapi sebelum saya bertanya dengan Bapak, saya punya beberapa informasi tentang Bapak Jajang Gunawijaya. Pak Jajang Gunawijaya adalah doktor, ya, Dr. Jajang Gunawijaya MA. Dan beliau adalah ketua di bidang pengembangan program GIPI. GIPI itu adalah Gabungan Industri Pariwisata Indonesia dari tahun 2012 sampai 2014. Beliau juga sebagai ketua bidang Diklat Asperapi, yaitu Asosiasi Perusahaan Pameran Indonesia dari tahun 2009 sampai 2011. Dan beliau juga sebagai ketua penelitian dan pengembangan IWMA, yaitu Indonesia Wellness Master Association dari tahun 2007 sampai dengan sekarang. Oke, Pak Jajang, kita santai aja ya Pak ya. Kan sekarang ini Pak Jajang menjabat sebagai ketua IWMA. Dan disebutkan tadi bahwa IWMA ini pernah bersama dengan Kementerian Pariwisata menetapkan 15 Ethno Wellness Indonesia. Bisa cerita singkat Pak, itu gimana sih ceritanya Pak? Ya gini, Ethno Wellness itu kan asal dari dua kata ya, etnik dan wellness. Etnik itu berarti suku bangsa, wellness itu kebugaran. Jadi kebugaran berdasarkan kebudayaan suku-suku bangsa. Nah, di kita ini kan suku bangsa ini ratusan suku bangsa ya, 700 lebih suku bangsa Indonesia. Ya mestinya tiap-tiap suku bangsa ini ya punya sistem kebugaran sendiri. Nah yang ditetapkan bukan ditetapkan ya, usulan kita IWMA melakukan riset teman-teman itu dari dengan mitra-mitra di berbagai daerah, terkumpullah 15 Ethno Wellness yang betul-betul siap bersaing. Ya tentu ratusannya lagi masih jadi tantangan buat kita untuk menggali. Nah, karena ini Ethno Wellness, berarti sistem kebugaran etnik. Kalau Aceh ya sistem kebugaran etnik di Aceh dengan versi Aceh dengan hasil budaya Aceh. Sumatera Barat juga demikian dan Jawa Barat juga demikian. Jawa Barat berarti apa? Sistem Ethno Wellness Sunda. Ya, karena etniknya etnik Sunda. Jadi di Indonesia ini kayak sekali dengan sistem kebugaran yang berbasis pada budaya etnik. Dan itu sudah terbukti bahwa sistem kebugaran itu ramuannya adalah salah satunya adalah rempah-rempah yang utama. Tapi pertanyaannya sebenarnya begini Pak, kenapa hanya 15 ya Pak? Karena kita tahu bahwa Indonesia itu beratus suku. Kan rekan kita kan banyak ya, di IWMA itu para pakarnya itu dari berbagai macam daerah, bukan hanya di Jakarta. Nah, kenapa ada 15 yang kita gali? Itu juga atas bantuan teman-teman para pakar daerah. Seperti yang saya katakan tadi ya, tidak hanya 15, mestinya itu kan masih ada ratusan lagi. Tapi di antara 15 itu benang merahnya sama, itu berbasis pada rempah-rempah. Dan ada semacam ya juga akupressure yang lazim disebut juga adalah massage ya. Massage pada titik-titik tertentu kalau ditekan ya, itu akan masing-masing tubuh manusia itu punya organ-organ, di mana organ itu punya simbol-simbol saraf di dalam tubuh, terutama di kaki, di anggota tubuh. Kalau itu ditekan, itu bisa organ tubuh yang terrefleksi kepadanya itu akan sembuh kalau dia sakit. Ya. Jadi garis merahnya itu di rempah-rempah. Di rempah-rempah. Sedangkan terutama di massage-nya sendiri pijatannya itu bisa berbeda-beda antar suku. Beda-beda. Nah itu katanya yang menjadi hambatan, misalnya susahnya mendapatkan
pijatnya, tukang pijatnya, dukun pijatnya, karena dukun pijatnya sudah istilahnya sudah punah gitu, susah ditemukan, itu gimana Pak? Ya sebetulnya dukun pijat itu kalau banyak kan wanita-wanita paruh baya ya zaman dulu itu, terutama dukun yang berkaitan dengan kelahiran ya, di sekitar ibu hamil, kelahiran bayi itu seperti itu. Tapi jangan salah, kita juga punya dukun patah tulang ya, dukun masih ada sekarang ya, yang sama semua, yang relatif sama lah, bahkan bahannya juga sama gitu. Ya itu rempah-rempah paling utama. Dan rempah-rempah itu mempunyai efek farmakologi yang luar biasa. Kalau diminum, dikonsumsi itu bisa menyehatkan dari dalam. Dan sangat tepat di masa pandemi ya Pak ya. Dan melahirkan antibodi tersendiri. Iya. Rempah-rempah dibantu dengan masas ya, masas yang betul, masas yang berdasarkan simbol-simbol saraf yang berkaitan dengan organ tubuh, maka yang namanya kekebalan alami, imunitas tubuh, organ-organ tubuh itu akan terjadi. Jadi optimal, terjadi optimal dan bugar. Kalau orang Indonesia bugar, saya kira BPJS pun akan untung gitu, karena orang jarang sakit. Jarang sakit. Terus bagaimana Pak mempopulerkan ethno wellness ini sendiri? Dan mungkin Pak Jajang kan dari Sunda ya Pak, ya? Jadi sangat paham tentunya dengan ethno wellness Sunda gitu Pak. Gimana caranya? Pertama, masyarakat dari etnik masing-masing yang memiliki sistem kebugaran itu sendiri, dia harus merasa memiliki, harus mengembangkan. Gitu. Malah dia mencari yoga, Thai dan sebagainya gitu Pak. Iya, yoga ya bagus-bagus saja, tetapi kita lebih punya juga yang tidak kalah hebatnya dengan yoga. Dan lebih hebat sepertinya. Iya, kita harus karena ada rempah-rempahnya dan lebih sebagainya. Hebat. Karena yoga kan tidak menggunakan ramuan rempah-rempah, dia hanya olah kebugaran tubuh dengan cara-cara tertentu gitu ya. Dan saya malah tertarik Pak. Harusnya ethno wellness Spa, terutama Sunda, ini menjadi destinasi wisata. Jadi orang ke Bandung Pak, nggak mikir factory outlet, tapi mungkin mikirnya ethno wellness Spa Sunda. Gimana Pak menurut Pak? Ya itu memang itu tantangan ya buat kita ya. Pertama, membangkitkan rasa memiliki masing-masing warga suatu etnik. Kedua, ya kita sebagai organisasi IWMA harus rajin riset ya, barangkali kerjasama dengan pihak biomedicine ya untuk uji klinis. Tidak hanya itu, harus juga publikasi. Habis publikasi sampaikan, habis publikasi masyarakat kan kepada pihak terkait gitu, bahwa kita tuh hebat sebetulnya. Dan ini sangat menolong pemerintah gitu. Jadi kalau filosofi ethno wellness Pak Sunda itu apa sebenarnya Pak? Ya filosofi itu kebugaran ya, kebugaran berdasarkan kacamata Sunda. Nah ini sangat menarik, dari tadi Pak Jajang sudah menyampaikan bahwa sebenarnya ethno wellness ini sangat banyak manfaatnya bagi kesehatan. Iya, alami, secara alami. Iya, secara alami, terutama rempah-rempah yang ada di dalam komponen dari ethno wellness Pak itu sendiri. Nah, cuman Pak Jajang, di masa pandemi ini kita ketahui industri wellness Pak adalah yang paling terdampak atau terpuruk, dan sampai saat ini belum ada izin untuk membuka usaha. Sebenarnya gimana Pak? Apakah dengan protokol kesehatan yang sudah dibuat, bahkan mereka sudah mengambil dari expert, dari para ahli, kemudian dari WHO, dari pemerintah, Kementerian Kesehatan dan sebagainya, itu sudah diseleksi dan mereka buat sedemikian rupa dan sudah diajukan kepada kementerian, tetapi ini masih belum ada tanggapan. Itu gimana Pak kira-kira? Ya, karena yang namanya penyembuh pergi ke ethno wellness itu pasti ketemu orang. Penanganannya pun itu berarti harus ada sentuhan, ya ada suatu hal yang sifatnya dekat antara terapis dengan pasiennya atau customer dengan klien dengan dengan terapisnya, dan itu riskan terhadap masa pandemi saat ini. Tapi kalau diatur sesuai dengan protokol kesehatan yang betul, prosedur kesehatan ya, klien atau pasien masuk itu ke ruangan, buka masker dan sebagainya, baju luar diganti dengan baju terapis misalnya, itu terapisnya pun sama, dipijat dengan sirkulasi yang bagus, dan terakhir mandi di steam, body steam dan sebagainya. Kalau prosedurnya itu memang diikutin ya, kita melakukan prosedur yang ditentukan oleh pemerintah, protokol kesehatan, itu justru nggak apa-apa, itu malah menolong. Orang jadi bugar kok.
Orang sakit itu kan bukan semata-mata karena virus. Dan sekarang Orang banyak stres ya, stres Pak, ya? juga orang bisa sakit gitu ya. Iya, iya, Nah, iya. kan protokol kesehatan udah kita ikutin. Kenapa harus dilarang? Buka dong. Karena apa? Itu justru membantu negara, membantu pemerintah supaya orang bugar. Kalau dikasih pilihan Pak, mau pilih kemana? Ke pasar atau ke wellness spa? Dua-duanya sama. Ke pasar butuhkan buat belanja, ya kan? Agak resikonya Oh, resiko lebih besar ke pasar. pasar ya Pak Lebih ya? besar ke pasar. Karena apa? Udah jelas dengan Udah jelas kerumunan. Iya, iya, iya. Kalau di wellness ya, di mana spa di dalamnya ya, itu baik kliennya maupun terapisnya, pengelola udah paham benar Iya. bagaimana protokol kesehatan. Jadi menurut saya tidak ada alasan kalau untuk tidak dibuka karena itu membantu. Terapisnya rapid test, Iya. kemudian sudah dikasih konsumsi vitamin C, gizi dan Betul. sebagainya ya Pak ya. Mungkin terakhir closingnya bisa Bapak menyampaikan kepada pemerintah Indonesia, khususnya mungkin Kementerian Pariwisata Iya. atau mungkin Pendidikan dan Kebudayaan. Nah seharusnya Ethno Wellness Spa ini sudah saatnya juga menjadi harta karun bagi bangsa Indonesia karena ini adalah warisan dari Iya. nenek moyang kita. Mungkin ada yang Bapak mau sampaikan kepada Iya. masyarakat Indonesia dan mungkin pemerintah kita. Ya pemerintah dan kita semua ya harus sadar itu harta karun kekayaan kita seperti itu. Maka saran saya untuk para pegiat ya wellness termasuk pemerintah, jadikanlah Ethno Wellness itu brand image kesehatan kebugaran lokal Indonesia. Bukannya loh kesehatan kebugaran nasional Indonesia. Iya. Brand image seperti juga Ayurveda, seperti juga Shinsei dan segala macam. Brand image itu ya harus kita perjuangkan terus gitu kan ya. Semua pihak supaya apa? Supaya diakui secara internasional dan itu menjadi kebanggaan bangsa seperti Jadi itu. kita dulu yang harus membanggakan, Iya. baru biar dikenal oleh internasional, begitu ya Pak? Ya, dan Ethno Wellness kita saya katakan benang merahnya adalah rempah-rempah. Ya, ini Dari kayak mulai- ini ya Pak ya, rempah-rempah. Seperti kapulaga, ada cengkeh, ini apa nih? Ada pala gitu dan lain-lain. Ada merica misalnya. Macam-macam lah ya. Macam-macam lah seperti itu. Ya. Baiklah, Ya. Pak Jajang, luar biasa diskusi kita hari ini bagaimana tentang Ethno Wellness Indonesia ini merupakan warisan dari nenek moyang kita yang harus dipertahankan Iya. oleh bangsa kita dulu agar ini dikenal oleh bangsa luar ya. Jadi internasional juga bisa memandang ini adalah pusaka yang luar biasa dan bahkan jangan hanya Bali sebagai destinasi wisata spa, katanya hanya Bali, tapi kita berharap Sunda, DKI Tanas, ya kemudian Okup, Sumatera Utara, Batak itu menjadi destinasi wisata dari Iya. lokal maupun mancanegara. Baiklah masyarakat Indonesia, terima kasih karena sudah menonton channel YouTube Ethno Wellness Indonesia bersama Dr. Jajang Gunawijaya. Sampai ketemu lagi di acara Ethno Wellness Indonesia berikutnya. Sampai jumpa.